Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Luqman di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya menjadi sebuah nama surat di dalam Al-Qur'an. Siapakah Luqman tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama Luqman di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya menjadi sebuah nama surat di dalam Al-Qur'an. Siapakah Luqman tersebut? Para ulama mengatakan bahwasanya Luqman itu adalah seorang hamba Allah yang soleh. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwasanya Luqman ini adalah seorang nabi, namun pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya Luqman itu adalah seorang hamba yang biasa saja. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah seorang budak. Makanya mustahil kalau Luqman itu adalah seorang nabi. Karena tidak mungkin seorang budak bisa menjadi nabi. Atau tidak mungkin seorang nabi itu berasal dari kalangan budak. Kemudian Luqman ini diberikan gelar dengan Al-Hakim karena dia dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Yang mana banyak sekali nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat yang telah diberikan atau diucapkan oleh Luqmanul Hakim selama masa hidupnya. Bahkan wasiat-wasiatnya tersebut juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Luqman. Di antara wasiat atau nasihat yang diberikan oleh Luqman ini adalah ketika dia memberikan nasihat kepada anaknya, yang mana diceritakan di dalam Al-Qur'an. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun azim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, kemudian dia memberikan nasihat, ya bunayya, wahai anakku tersayang, la tusyrik billah, janganlah sekali-kali engkau melakukan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kaum muslimin, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya adalah supaya tidak berlaku syirik kepada Allah. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi orang tua, bahwasanya hendaknya sebelum dia membekali anaknya dengan berbagai macam ilmu, dia harus membekali pertama kali anaknya yaitunya dengan tauhid atau akidah yang benar. Yaitunya kita harus senantiasa hanya beribadah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini merupakan nasihat yang pertama dari Luqman kepada anaknya. Jangan melakukan kesyirikan karena kesyirikan itu merupakan suatu kezaliman yang besar. Pemirsa yang budiman, kemudian di dalam ayat selanjutnya diceritakan bahwasanya wa wassaynal insana biwalidayh. Kami telah memberikan wasiat kepada manusia untuk senantiasa berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi nasihat atau wasiat yang kedua yaitunya agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Dalam lanjutan ayatnya dikatakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang mana ibunya ini telah mengandungnya wahnan ala wahnin, dalam keadaan berat yang bertambah-tambah. Jadi oleh sebab itu, sebagai seorang anak,
jangan pernah sekali-kali durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena ingatlah bagaimana perjuangan seorang ibu ketika mengandungnya dan juga ketika melahirkannya, yang bahkan sampai harus mempertaruhkan nyawanya. Dan setelah anaknya lahir, kemudian juga menyusuinya selama 2 tahun, kemudian merawatnya dan juga membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Begitupun seorang ayah, yang mana ayah senantiasa banting tulang siang dan malam untuk mencari nafkah untuk istri dan juga anak-anaknya. Oleh sebab itu, sebagai seorang anak harus senantiasa berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, jangan pernah sekali-kali mendebat ibumu yang telah mengajarkanmu berbicara pertama kali. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bahkan Allah menyandingkan dengan antara beribadah kepadanya, kemudian perintah untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti atau birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu ibadah yang sangat besar pahalanya ketika seorang anak melakukan perbuatan tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika seorang anak durhaka, maka dia juga akan mendapatkan dosa yang sangat besar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, jangan pernah sekali-kali kita meninggikan suara ketika berbicara dengan kedua orang tua. Bahkan untuk mengatakan saja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Janganlah kalian sekali-kali mengatakan kepada keduanya, wala tanharhuma, dan jangan menghardik mereka. Nasihat yang selanjutnya, Luqman berkata kepada anaknya, yaitunya seandainya ada suatu perbuatan baik itu sekecil apapun, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjarannya kepada kita. Jadi Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, dan juga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya jangan pernah sekali-kali kita meremehkan yang namanya kebaikan atau melakukan suatu kebaikan. Di dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah berpesan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah sekali-kali kalian memandang remeh terhadap berbuat ma'ruf atau berbuat kebaikan, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya dengan ketika bertemu saudaramu dengan bermuka manis. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu merupakan sedekah. Jadi setiap apapun kebaikan, sedikit apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan mendapatkan pahala atau ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Luqman yang selanjutnya kepada anaknya adalah, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat, kemudian lakukanlah amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar, kemudian bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Jadi Luqman juga berpesan kepada anaknya untuk senantiasa menjaga ibadah solat. Karena solat merupakan tiang agama. Kemudian juga solat merupakan amalan yang akan dihitung atau dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya amalan yang akan dihitung pertama kali oleh Allah pada hari kiamat, yaitunya ibadah solat. Kemudian juga Luqman senantiasa berwasiat kepada anaknya untuk senantiasa menyeru kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran, kemudian bersabar terhadap apa yang menimpanya di dalam kehidupannya sehari-hari di dunia ini. Inilah kaum muslimin sedikit di antara banyaknya nasihat-nasihat atau kalam-kalam hikmah yang telah diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Walaupun mungkin
Ketika itu Luqman berkata kepada anaknya, namun ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Luqmanul Hakim ini bisa kita amalkan dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.